Shalom Bapak Ibu, selamat datang. Hampir penuh ya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau mulai ibadah kita, mari kasih salam dulu kiri kanannya. Shalom gitu ya. Puji nama Tuhan. Orang bijak bilang sekarang yang berharga adalah pertemuan, katanya gitu. Karena udah lama kita tidak bertemu. Yang begitu berharga waktu-waktu saat kita bertemu. Mari sama-sama kita mau masuk ibadah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diberikan napas hidup, kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan hingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan atas kami, semua karena cinta Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami percaya penuh kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa, Allah yang bersama-sama dengan kami. Haleluya, makasih, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama jemaat Tuhan Gereja Kristen Kemadaud Palangkaraya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau mengangkat pujian syukur kami kepada Tuhan. Sukacita kami karena sungguh Tuhan berperkara luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat ini, saat Tuhan. Amin. Kau curahkan, amin, urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan, amin, saat ku sembah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu. Ku rasakan, amin, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya. Saat ini, saat ini, saat indah. Yes, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah-Mu. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu,
hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu. Ku rasakan, amin, saat ini, saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, Yesusku, saat ini urapan-Mu. Ku rasakan Tuhan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan, amin, saat ini, saat ini urapan-Mu ya Tuhan. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu hari ini, saat ini tercurah melimpah. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, lama ya 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 lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan, amin, yes, saat ini,
saat ini urapan-Mu ku rasakan. Amin, Yesus. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan. Amin. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Alamakoshi kikira alamakoshi. Terima kasih kami mengucap syukur untuk urapan-Mu, untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau membuka hati kami masing-masing agar sungguh Tuhan, urapan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami masing-masing Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Janji bagian daripada Tuhan, sukacita sorgawi melimpah-limpah atas kami, ucapan syukur melimpah-limpah atas kami, karena sungguh Tuhan Allah melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Ini kami jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk semua kemurahan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati hari pas hari. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang boleh kami lewati karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa, hari ini kesempatan buat kami Tuhan untuk bersekutu bersama-sama Tuhan dengan jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu, saudara-saudari kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami, Engkau melepaskan kami, menyembuhkan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh kami percaya Tuhan, Engkau mempersatukan kami dalam visi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dan bahwa setiap kami boleh mempersembahkan pujian syukur sembah kami di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau dimasyurkan ya Tuhan Allah kami yang hidup. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, masyur, syukur dan sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Terima kasih Bapa, ini kami jemaat Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan bertata atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan yang menutup bungkus rapat kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Apa yang boleh kami persembahkan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Saya undang Menggit berdiri. Selamat datang Bapak Ibu. Kita angkat pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Amin. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan,
bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bilang kiri kanannya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, haleluya, ku beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita lebih dari orang-orang yang menang. Waktu saya latihan sama Andre lagu ini, si Ricci sama anak-anak itu kan lagu kami. Kenapa mereka bilang ini lagu kami itu ya. Ada satu kemenangan yang luar biasa pas hari bersama Tuhan. Amin. Ada yang mau menyaksikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa itu? Silakan Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang online di rumah. Ada Bapak Ibu? Masih belum, berarti saya undang Magid berdiri lagi. Kita angkat pujian Allah Mana Seperti Allahku. Ini lagu-lagu sekolah minggu ya. Bilang kiri kanannya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, amin, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Nama Yesus adalah benteng yang luar biasa. Saat kita punya masalah, saat kita merasa kita down gitu ya, dan down, deep down gitu ya. Nama Yesus benteng perlindungan yang teguh buat kita. Jangan cari kemana-mana. Yesus cukup bagi kita. Cukup bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita rendahkan diri, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau yang luar biasa atas hidup kami. Engkau menara yang kuat, benteng yang teguh. Engkau yang luar biasa Tuhan, Engkau yang tidak tergoyahkan. Kami percaya saat kami ada bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak tergoyahkan. Haleluya. Kami tetap teguh, kami tetap kuat, karena pengharapan dan janji Tuhan kepada kami, ya dan amin. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari pas hari kami boleh menikmati Tuhan. Dan kami berdoa agar sungguh semua orang boleh menikmati Tuhan, boleh merasakan Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya pertolongan yang teguh, menara yang kuat bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita nikmati Tuhan. Sama-sama hati kita tertuju kepada Tuhan. Sebab tujuan utama kita datang ke tempat ini beribadah adalah kita mau ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada. Amin. Yes. Haleluya Yesus. Yesus menyerah waski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan
yang besar, amin, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Percaya, amin, Yesus, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, amin, Yesus, selalu ada di dalam-Mu, amin, Yesus, amin, amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku, amin. Dalam genggaman-Mu aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yang ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, 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 amin. Kemenangan darimu. Haleluya, yes, yes, Yesus, yes, 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 haleluya, 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 amin. Kami terima kemenangan daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Alamakoshik. Uramalabaya namaya naboya namaya namaya namasyik. Halanamaya namaya 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 namasyik. Haleluya.
nama shikara lama shik. Haleluya. 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 Amin. Amin. Kami terima kemenangan atas keluarga kami terima kemenangan atas pekerjaan kami terima kemenangan atas pelayanan kami terima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala hal kami terima kemenangan daripada Tuhan, karena Tuhan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat janji Tuhan. Dimanapun kami berada, kami lebih dari orang-orang yang menang. Kami lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kami Tuhan percaya bahwa kami akan menjadi kepala bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus, karena janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, hari ini kami rindu dengar Engkau berbicara luasa di tengah-tengah kami. Segala perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, Engkau sampaikan Tuhan dengan leluasa Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan-Mu Tuhan atas jemaat-Mu Engkau nyatakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lawat urapi luar biasa Bapa, Tuhan yang tutup bungkus rapat oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh Tuhan bertumbuh Tuhan dalam setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya rasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Harabah rabah syekirata kanama sekirana. Bapa, kami dengar isi hati-Mu Tuhan. Tidak ada perkara lain yang Engkau mau sediakan Tuhan, yang Engkau sudah sediakan bagi anak-anak-Mu selain kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan, kemasyuran demi kemasyuran. Itulah yang sudah Tuhan siapkan Tuhan, dan bukan perkara-perkara yang lain. Tidak ada perkara celaka, tidak ada perkara-perkara yang hina yang Tuhan siapkan bagi kami, tapi sungguh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahkan masa depan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah Engkau selesaikan, sudah Engkau siapkan, dan semuanya sempurna, semua baik Tuhan. Sama seperti ketika Engkau Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari Tuhan,
Engkau katakan semuanya itu baik. Dan demikian juga dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah siapkan masa depan bagi kami, dan semuanya itu baik dan sempurna ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari-hari ini saat Engkau memberikan kepercayaan bagi kami untuk tetap ada di bumi ini Tuhan, karena Engkau punya rencana Tuhan, bukan hanya hidup kami sendiri Tuhan, bukan hanya bagi kami, tetapi masih banyak Tuhan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini belum mengenal Engkau Tuhan, tetapi Engkau sebutkan mereka, Engkau sebutkan di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, tugas kami gereja-Mu Tuhan bukan sekedar menunggu waktunya selesai Tuhan, tetapi Tuhan Engkau mau pakai kami untuk menjangkau Tuhan, untuk membawa Tuhan juga saudara-saudari kami yang lain Tuhan, yang hari-hari ini belum ada dalam rumah-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari Tuhan yang impartasikan, mari Tuhan yang curahkan Tuhan bagi kami Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah yang tertib Tuhan. Engkau menetapkan kami menjadi murid-murid-Mu. Ada perkara-perkara di mana kami harus menjadi murid-murid. Kami harus disiplin, kami harus teratur Tuhan, sama seperti Roh Kudus yang begitu taat kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati yang lemah lembut Tuhan, berbicara kepada setiap kami ya Bapa di surga, supaya sungguh kami mentaati perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, Engkau yang berikan kekuatan yang baru. Demikian juga setiap kami Tuhan, baik yang hadir manjuhan, yang ada di rumah, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa firman-Mu, itu yang kami sungguh alami Tuhan pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang di sekretariat, di Manjuhan 4 ya, ada satu kursi yang masih kurang, jatah Reno itu ya. Cuma Reno digendong mamanya. Gitu. Di Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah-rumah. Hari ini kita mau belajar satu perkara ya Bapak Ibu. Sebentar saya tentang mentaati perintah Tuhan. Yang bisa ditampilkan ya slide-nya Andre. Mentaati perintah Tuhan. Perkara ini waktu kita PD Jumat kemarin, kemudian saya dapat satu kilasan tentang bagaimana tentang Tuhan Yesus sedang meniup trompet gitu ya. Boleh slide berikutnya Andre. Tuhan Yesus meniup trompet, dan apakah anak-anaknya, apakah umatnya dengar trompet, dengar suara trompet yang ditiup oleh Tuhan Yesus itu. Saya di awal tahun akhir tahun mungkin ya 2021 menyadari satu perkara ini. Saya di tempat kerja, di kantor satu ruangan, ada teman-teman yang memang belum percaya Yesus sampai hari ini. Tetapi kemudian saya diingatkan dengan kondisi hati saya. Apakah saya punya kehausan, kerinduan untuk menyampaikan Injil kepada teman saya ini? Terus saya dapati enggak tuh. Biasa yang penting pekerjaan selesai dan urusan tanggung jawab di kantor selesai. Mungkin di situ ada harapan, saya sudah menjadi kesaksian gitu ya. Tetapi rasanya dulu enggak gini. Waktu saya baru belajar, waktu baru lahir baru, rasanya naik angkot pengen cerita Injil, kemana-mana jalan pengen, pulang ke kampung gimana mereka sudah dengar Injil enggak? Pokoknya di otak ini cuma beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil, dengan satu kerinduan, kehausan. Nah terus sekarang gimana? Masih adakah hati yang pikirannya Injil, Injil, Injil terus? Ya. Kok ini saya sadar ada teman yang di dekat-dekat saya, sekeliling saya, tapi kok saya nggak peka, nggak punya hati lagi seolah-olah gitu ya untuk menyatakan Injil baginya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, ada sesuatu yang miss, yang kurang di dalam hidup saya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kunci dulu. Ada satu yang kurang, saya minta supaya kesadaran itu bahwa saya saksi Kristus. Bukan karena saya pendeta, bukan, bahwa kita saksi Kristus, kita dalam berbagai kesempatan kita memberitakan Injil. Murid-murid Tuhan gereja mula-mula itu
Waktu mereka tinggal di Yerusalem, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, naik ke surga, kemudian mulailah murid-murid mengalami penganiayaan. Pada saat murid-murid mulai mengalami penganiayaan, kemudian mulai tersebarlah mereka, kabur tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena beratnya penganiayaan itu. Kecuali rasul-rasul yang tetap diam di Yerusalem. Mungkin sudah ketahuan, ini pemimpin-pemimpin yang mulai kemana juga gitu ya. Jemaat lari, ya kabur ya karena beratnya aniaya. Tetapi dicatat di dalam firman Tuhan bahwa kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil di sana. Mereka tidak bisa tinggal diam. Padahal itu mereka lari dalam tanda petik kesesakan. Aduh, di mana lagi kita ini belum, jangankan pikiran cari kerja atau mungkin kuliah, belum ada kuliah mungkin. Ada ya tiranus ya. Atau sekolah atau apa, mau cari kerja, cari penghasilan, mau bercocok tanam mungkin, atau apa kan mau menggembalakan ternak. Jangankan pikiran ini aduh kita, jangan-jangan kita ke pasar belanja karena ketahuan kita ini percaya kepada Yesus, nggak ada yang mau jualan sama kita kan, gimana ya, aduh susah ini, anak-anak ini belum makan, nggak ada, mereka mengucilkan kita, udah kita cari dulu bagaimana supaya keluarga. Mereka dalam kesesakan, tetapi dicatat firman Tuhan, sekalipun dalam kesesakan, di mana mereka ada, mereka beritakan Yesus Kristus di sana. Yaitu satu hal yang tidak boleh lepas dari, tidak boleh hilang dari gereja Tuhan. Kalau sudah gereja kehilangan kerinduan, kesadaran untuk memberitakan amanat agung, itu sudah bukan gereja lagi. Bukan gereja lagi. Ya, mungkin gereja ya, mungkin gereja tapi mungkin ya diperhalus lah, bukan murid-murid gitu ya. Tapi sewajarnya gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itulah eklesia, itulah gereja. Sehingga kalau gereja tidak memberitakan kabar baik, ya bukan karena hari Minggu kita ada kok, kita sudah undang, enggak. Kehidupan saya dan engkau pribadi-pribadi. Saat perkara itu sudah tidak ada, wah Tuhan, saya jadi apa sekarang gitu ya. Saya berdoa untuk perkara itu, ya kemudian Tuhan taruhkan kembali. Ya akhirnya sekarang setiap pagi saya datang kantor sudah terpikir, ya, belum datang orangnya, doakan. Kalau saya baca Alkitab ya kadang baca Alkitabnya di kantor gitu ya, sudah sampai masih sunyi baca Alkitab. Nah terus doakan teman-teman. Kalau minggu lalu kita belajar luar biasa ya kalau ada orang tua mendoakan anak-anaknya begitu. Artinya anak-anaknya ada yang mengcover. Begitu juga waktu saya dan engkau tinggal mungkin di kampus, mungkin Siska ada temannya di kampus ya belum mengenal Yesus atau mungkin ada masalah gitu ya. Kemudian saya mau mendoakan dia di hadapan Tuhan, ada yang berseru-seru bagi orang itu. Orang itu nggak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, dia nggak kenal. Mau berdoa, tapi saya nggak pernah diajar siapa Yesus. Katanya Yesus sesat itu kayaknya. Dia nggak bisa berseru kepada Yesus. Harus ada imamat rajani. Jadi waktu kita dengar perintah Tuhan, ya trompet itu ya. Adakah kita hari-hari ini gereja Tuhan dengar trompetnya Yesus? Banyak jiwa-jiwa yang belum. Untuk apa? Mungkin, saya nggak fasih bicara kayak gitu kan ya. Paling tidak ada hati untuk dia diselamatkan. Yang kedua, siapa yang bisa larang kita berdoa, mendoakan teman-teman? Nggak ada ya, nggak ada yang bisa. Dan, kamu jangan berdoa buat saya ya. Iya, saya nggak berdoa. Tapi di rumah kita diam-diam, mana tahu dia gitu. Mana tahu gitu. Waktu kita berdoa Tuhan, ada yang membela orang itu. Indonesia, ya dulu saya ingat begitu, ada sekumpulan ibu-ibu berdoa bagi satu bentuk pulau yang mereka nggak kenal itu pulau apa gitu ya. Mereka berdoa sampai suatu beberapa tahun, mereka ketemu dengan peta Indonesia baru, loh ini kan yang dulu kita doain ya. Bayangan yang penglihatan yang kita dapat sama-sama. Ada yang mendapatkan berdoa untuk Indonesia. Waktu itu entah ada kejadian besar di Indonesia. Entah perkara apakah, tapi sudah ada sekelompok imamat rajani yang Tuhan gerakan berdoa. Mungkin ada pada saat itu nggak ngerti. Begitu juga waktu kita masuk ke baik itu ke dalam satu suku, yang suku terabaikan kah itu atau suku apapun, ya atau nggak usah bicara suku-suku dulu. Orang-orang yang di sekeliling kita, mereka nggak bisa berseru kepada Yesus karena mereka nggak kenal. Bahkan mereka dibohongi, Yesus sesat. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Mana mungkin Allah biarkan Yesus disalibkan kalau dia dikasih.
Mereka nggak berdoa kepada Yesus. Kita imamat rajani. Bapak Ibu saudaraku, gereja Tuhan harus selalu sadar bahwa saya dan engkau, kita terus punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk amanat agung itu. Amin. Ya. Kalau sampai itu nggak ada, ya jangan. Jangan, gitu aja sederhana. Jangan, minta pada Tuhan. Tuhan, taruhkan hati itu kembali. Nah, itulah yang dimaksudkan penglihatan itu ya. Apakah gerejanya mendengar trompetnya Yesus dalam saat-saat ini, generasi kita ini. Itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu tentang bayangan waktu hari Jumat kemarin. Baiklah, kita akan sama-sama belajar tentang perkara ini dari Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Iya. Nah, begini saja ya, supaya kita sama-sama interaktif juga, bahwa kita sadar yang di Manjuhan ini tahu bahwa ada saudara-saudari Bapak Ibu yang hadir di rumah-rumah. Boleh ya, minta tolong yang di rumah nanti bisa bacakan Matius pasal yang ke-20. Bagi dua ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Minta tolong Ko Adi atau Mama Abam bisa bacakan Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 9. Kemudian nanti ada Ibu Guru Rika ya. Minta tolong nanti bacakan Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Silahkan Ko Adi. Andre, boleh di ini ya. Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati." Ayat ke-16. "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Adi, terima kasih Ibu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Guru Rika, terima kasih. Ya, tadi kita melihat bahwa bisa next, maju lagi, next lagi. Ya, jadi Bapak Ibu di ayat-ayat yang kita baca tadi itu, ayat 1 sampai 16, bahwa Tuhan dikatakan begini, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang
tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ibarat kerajaan sorga itu ada tuan yang punya kebun anggur ini anggur harus dituai, tapi dia perlu pekerja-pekerja. Jadi satu, bahwa Tuhan cari pekerja-pekerja, saudaraku. Loh, emang Tuhan kekurangan kah sampai, kan Tuhan Maha Kuasa, kok masih membutuhkan pekerja? Tapi kenyataannya begitu, Bapak Ibu. Apakah kita penting, manusia umatnya kita penting? Iya, perlu. Walaupun Tuhan bisa kerjakan sendiri, Tuhan bisa utus malaikat, tapi bukan itu yang Tuhan atur. Tuhan cari pekerja-pekerja. Oleh karena itu, saya dan engkau, waktu kita sudah dipanggil, terus kita di dalam Tuhan Yesus, kita sudah terima segala sesuatunya. Enggak perlu, percuma misalnya, saya mau kerja banyak supaya saya nanti dapat harta yang banyak sekali. Terus apa? Untuk nambahi harta yang Tuhan sudah sediakan di surga. Itu kalau matematikanya tak berhingga tambah 1 juta. Mau tak berhingga tambah berapapun nggak ada, semuanya tak berhingga. Jadi saya mau kerja supaya paling enggak minimal ada ya 5 miliar lah bisa saya tambahkan untuk saya bawa ke surga. Enggak ada gunanya, saudara. Atau saya mau kerja supaya saya berprestasi, jabatan saya makin tinggi, supaya ya nanti ada posisi saya di surga seperti ini, ya tambah sedikit lah mungkin jadi kepala dinas. Ada pengaruhnya? Enggak ada pengaruhnya, saudaraku. Enggak ada. Nah, artinya apa? Enggak. Ya, yang kita lakukan di dunia ini bukan untuk menambah-nambahi berkat atau masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Nah, terus apakah kita nganggur di dunia ini? Oh enggak, Tuhan enggak suka kita nganggur. Jadi saat kita kerja, saat kita mau ya beri usaha kita, studi kita, pelayanan, semuanya untuk apa? Untuk ada satu bagian di dunia ini yang Tuhan mau cari pekerja-pekerja untuk menjadi kesaksian, untuk menjangkau orang-orang, untuk menjangkau ya tadi kebun anggur yang harus dituai. Jadi bukan untuk supaya saya jadi pendeta, supaya saya tambah dikasih oleh Tuhan Yesus. Enggak ada urusan. Mau jadi pendeta, kayak enggak jadi pendeta. Kasih Bapa kepada kita sama darah Yesus di kayu salib. Enggak ada bedanya. Enggak bisa kita tambah-tambahin supaya Bapa lebih mengasihi. Enggak. Bagaimana hidup saya dan engkau, kesaksian kita, itu bukan untuk menambahi kasih karunia itu. Sia-sia. Kalau ada yang berpikir seperti itu, saya lupa ayatnya, kita memutuskan, kita bilang pengorbanan Yesus di kayu salib kurang sehingga saya harus tambahin. Oh, itu sesat, saudaraku. Enggak. Jadi tidak ada yang kita kerjakan perlu untuk menambahi kasih karunia yang dia sudah kerjakan di kayu salib. Tetapi saat saya dan engkau bekerja, ya tadi itu Tuhan cari pekerja-pekerja untuk apa? Untuk mengerjakan kebun anggurnya, supaya hidup saya dan engkau itu menjadi kesaksian bagi orang, supaya orang lain datang kepada Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita jadi alatnya. Ya. Nah, masalahnya bukan masalah ya, tapi hal yang kita mau renungkan pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang kedua tadi, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, pekerja itu mengenai upah sedinar, jadi akan ada upah. Enggak sia-sia saya dan engkau bekerja melayani Tuhan di muka bumi ini, saudaraku. Enggak sia-sia. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana bentuk upahnya? Tadi kita lihat, nanti saya kan pendeta, kira-kira upah saya di surga nanti paling banyak, kira-kira begitu. Tapi Tuhan bilang, masalah upah saya yang ngatur. Kan ya, enggak ada urusan kayak gitu ya. Tuhan saya yang ngatur. Yang pasti kita percaya Tuhan itu Maha Adil. Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Tuhan itu menyuruh, kalau gitu pergi sekarang, pergi. Ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu. Saya baca ayat ketiga ya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, yang kita bicara tentang mentaati perintah Tuhan. Tetapi bagaimana saya dan engkau, kita umatnya,
umat di dalam Tuhan bisa mentaati perintah Tuhan kalau kita tidak mendengar perintahnya itu. Ya tadi itu tentang trompet itu ya. Waktu Tuhan sudah tiupkan trompet, ladang sudah menguning. Terus apakah saya dan engkau, kita gereja Tuhan, dengar suara trompet itu? Kalau kita nggak dengar suara trompet itu, ya kita nggak, ya wajar aja kalau memang kita nggak melakukan pekerjaan, kalau kita nggak bergerak, wajar. Tetapi hari ini kita diingatkan Tuhan, dengar suara trompetnya, gitu ya. Nah, jadi ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang keempat, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Oke, next, Andre. Oh ya, puji Tuhan. Jadi saya gambarkan kira-kira begini ya. Ada 3 respon terhadap suara Tuhan. Yang pertama, waktu Tuhan berbicara, berfirman, kemudian ada umatnya yang mendengar, dia dengar, dia paham, kemudian dia taati, dia kerjakan. Puji Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak mendengar. Kok nggak bisa mendengar ya? Tidak mendengar, karena tidak mendengar akhirnya tidak dikerjakan. Kemudian ada juga yang, ada satu kasus yang dia dengar, tapi dia acuh, masih ada prioritas yang lain yang lebih penting. Dampaknya dia juga nggak melakukan apa perintah Tuhan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan, prinsipnya Tuhan inilah hal kerajaan surga. Tuhan cari pekerja-pekerja. Dan kita kalau kerja bukan untuk menambah-nambahi apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah kerjakan di kayu salib. Enggak, itu sempurna. Kalau kita kerja, itu satu kehormatan. Ya, Tuhan bilang akan ada upahnya, pasti ada upahnya. Tuhan siapkan. Tetapi bukan untuk lebih disayang Tuhan, bukan nambah sesuatu berkat di surga, enggak ada. Semuanya sudah sempurna. Tuhan cari pekerja untuk mengerjakan kebun anggurnya. Saya dan engkau. Amin. Di sini tidak bicara jadi pendeta, jadi diakon, jadi apa, enggak. Di dalam hidup kita sehari-hari ini. Saya kehidupan sehari-hari saya di rumah, kemudian juga kemanjuhan ini, juga ke Pal 5,5 di kantor wali kota gitu, itu tiap hari. Saya dalam setahun berapa banyak saya ke Universitas Palangkaraya. Dalam setahun berapa banyak saya ke kafe-kafe, ke mana menuju ke itu ya. Jarang, atau mungkin saya nggak mau ke sana kan ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di mana engkau bekerja, di mana engkau studi, ada kesempatan bagi engkau untuk menjadi terang di sana. Jadi kita memang punya bagian, untuk kita memberitakan, untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Oleh karena itu, mari respon dengan benar gereja Tuhan ya, khususnya di GKD Palangkaraya ya, kita bicara GKD Palangkaraya. Mari dengar suara trompet Tuhan. Kalau hari-hari ini hati saya dan engkau belum peka, berdoa, minta Tuhan. Nanti kita sama-sama berdoa gitu ya. Tuhan, pulihkan hatiku. Aku mau dengar suaramu supaya aku bertindak. Amin, puji Tuhan. Next, Andre. Ya, tentang orang yang mendengar dan mengerjakannya ini, saya bacakan ya untuk kita semua di Matius pasal yang ke-25. Ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Dia ini kelompok orang yang mendengarkan kemudian mengerjakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada sekelompok orang yang mungkin dia pikir, saya bukan hal-hal rohani ini, enggak rohani banget kok yang saya lakukan ini kan biasa-biasa aja kan gitu kan dia. Tapi dia peka mau melakukan perkara itu, saudaraku. Saya enggak bicara tentang perkara sosial saja gitu ya. Tapi dia dengar suara hati Tuhan dan bilang, oh dia lakukan. Jadi mungkin dia pikir, saya enggak perlu jadi WL. Kira-kira berapa persen yang pernah berdiri di mimbar ini? Enggak sampai 10% mungkin ya yang jadi WL pemusik, apalagi khotbah gitu, dipilih-pilih lagi kayak gitu kan ya. Gitu. Mungkin ada yang bilang, saya biasa-biasa saja kok yang melakukan. Tapi satu hal yang penting dia lakukan, dia punya satu kepekaan. Ada roh Tuhan bergerak, lakukan itu, layani. Sehingga dia enggak merasa bahwa dia sudah layani. Kapan Tuhan kami lihat engkau telanjang terus kami berikan pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit terus kami mengunjungi melawat engkau? Tuhan bilang, apa yang kamu sudah kerjakan bagi hambaku yang paling hina ini, engkau sudah kerjakan bagiku. Kaget. Nah, ini orang-orang yang peka ya, tidak hitung-hitungan, mungkin karena ini enggak rohani, enggak ada urusan, saudaraku. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan dan dia kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Ini kelompok yang mendengar. Next. Ya, terus apa akibat bagi yang tidak mendengar? Wah, ini apa akibatnya bagi yang tidak mendengar? Kita lanjutkan ayat yang tadi ya. Di ayat yang ke Matius pasal 25, ayat yang ke-41 dan ayat yang 46. Ada dicatat kelompok yang seperti ini di hari terakhir. Ayat yang sebentar. Dan ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang ini bilang, Tuhan, emang kapan gitu kami lihat engkau, kami nggak pernah lihat engkau membutuhkan sesuatu kan gitu. Kayaknya jarang sampai proposal gereja sampai ke kami untuk minta sumbangan apa untuk membangun atau untuk misi atau kayaknya enggak. Jadi kami flow aja. Tuhan bilang, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Orang-orang yang, ya, kalau Tuhan bilang hina, bukan hanya bicara hina secara mata duniawi, saudaraku. Orang-orang yang di luar Kristus, mereka orang-orang yang sengsara. Mereka mau berseru-seru minta tolong, tapi nggak ada yang dengar. Kalau dulu bangsa Israel berseru-seru di Mesir, Tuhannya Allah mendengar. Tetapi orang-orang ini berseru-seru, ya salah seruannya gitu ya. Karena Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Mereka mau datang kepada Bapa tapi tidak kenal Yesus. Mereka pikir ada cara lain. Mereka orang-orang tersesat. Mereka orang-orang yang hina, kasihan gitu. Tuhan bilang, kalau kamu tidak melakukan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untukku. Ada suatu panggilan seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini akibatnya kalau tidak mendengar suara Tuhan. Fatal sekali. Oleh karena itu yang kita mau pelajari hari ini ya, kita sebagai gerejanya Tuhan, saya dan engkau. Tadi saya sudah confess, saya sudah
mengaku ya Bapak Ibu bahwa ada satu kesadaran rohani yang hilang dari hati saya. Kenapa? Saya bergaul, diskusi dengan teman di kantor tiap hari, tapi kerinduan untuk mendoakan, untuk mengabarkan kabar baik Injil tentang Yesus, kok saya nggak prioritaskan lagi perkara itu. Oh Tuhan, saya terhilang. Nah diingatkan Tuhan, ayo gereja Tuhan, trompet Tuhan, Yesus. Itulah ya, kalau hari ini saya dan engkau di dalam Yesus Kristus kita sudah diperbaharui, kita sudah memiliki hidup yang kekal, itu karena kita memiliki anak, bukan sekedar tinggal tunggu waktunya saja. Kapan enggak, tetapi masih banyak orang lain yang perlu datang kepada Tuhan. Tuhan cari pekerja, dan untuk itulah saya dan engkau ada di sana ya saudaraku. Saya menyampaikan perkara ini, Tuhan Yesus juga menyampaikan perkara yang sama, tetapi bagian gerejanya lah untuk hadir ada di mana-mana, di tengah-tengah keluarga besarmu, di dimanapun kan ya. Itulah ladangmu, disitulah kebun anggur yang harus dituai, dan Tuhan cari pekerja-pekerja. Biarlah siang hari ini kita gerejanya dengar suara Tuhan. Tuhan begitu rindu untuk kumpulkan semua, banyak. Jangan bilang, aduh saya nggak bisa berdoa untuk mereka, doa saya tidak begitu indah. Emang ada jirinya gitu doa, nggak pernah dibikin. Sekarang kalau perlombaan puisi ada ya Pak Robert ya. Kalau sekarang kita mau GKKD bikin acara lomba doa yang terbaik itu yang nanti dikasih kado kan. Rasanya nggak pernah dengar saya lomba berdoa gitu. Kalau lomba puisi ada, lomba berdoa nggak ada gitu ya, nggak ada. Jadi luar biasa ya. Bayangkan kalau semua yang hadir baik di Manjuhan ini maupun di rumah-rumah itu ambil paling tidak satu orang terus doakan dia tiap hari. Itu bergetar itu pintu kerajaan maut gitu kan ya, nggak bisa ditahan. Bayangkan ada dari lahir mereka sudah dibilangin, nah jangan sekali-sekali bergaul sama orang Kristen, bahaya kan gitu ya. Jangan gini. Misalnya ada yang seperti itu kan gitu ya. Yang gitu. Terus kapan mereka mau punya kesempatan untuk bisa? Mereka bergaul dengan kita pun sudah ada pintu yang ya itu ada niatnya itu jahat gitu. Nah kan kayak gitu. Nah, kita yang dipanggil Tuhan untuk berdoa dengan kuat kuasa Tuhan. Saat saya dan engkau kita gerejanya berdoa, luar biasa, amin. Gitu ya. Luar biasa. Mau sesederhana apapun doamu saudaraku, saat engkau di dalam Tuhan, dan itulah panggilan gereja. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya, next. Kemudian ada juga yang terakhir ya mungkin menurut Bapak Ibu saudari ada mungkin bentuk respon yang lain dari ini, tapi saya hanya bisa tampilkan 3 saat ini. Ada yang tadi kan mendengar dengan yang tidak mendengar. Yang mendengar dia kerjakan, kemudian ada yang karena dia nggak mendengar, jadi dia nggak kerjakan. Oleh karena itu, kita berdoa hari ini supaya kita dengar suara Tuhan itu. Kita dengar suara Tuhan. Oh ya Tuhan, ada panggilanmu, ada perintah Tuhan untuk melakukan amanat agung. Ada satu kelompok lagi yang dia dengar suara Tuhan, dia tahu perintah Tuhan itu, tapi ada sikap acuh, tidak respon atau mungkin kurang memprioritaskan perkara itu, sehingga dia nggak melakukan perintah itu. Saya mau mengambil perumpamaan tentang seorang penabur, next Andre, di Matius pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Tapi saya bacakan mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 ya. Tapi daripada saya yang baca, biar yang dari rumah lagi yang membaca. Boleh siapa? Mama Met kah yang membacakan buat kita Matius pasal yang ke-13 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-9, Matius 13 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas
yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22. Yang ditaburkan di tempat semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Terima kasih Mama Met. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tadi ada kelompok orang. Jadi ini perumpamaan tentang penabur. Waktu seorang penabur menaburkan benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tengah semak duri, kemudian ada yang di tanah yang baik gitu ya. Yang pertama, kedua, yang orang yang jatuh di pinggir jalan, kemudian diambil oleh si jahat. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Karena itulah kita harus belajar Alkitab, pemuritan gitu ya. Karena itulah perlu dimuridkan. Ayat yang ke-20 juga begitu, 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tanah yang berbatu-batu dalam kehidupannya sudah banyak, entah mungkin kepahitan, kekecewaan, apa semua gitu, ketidakpercayaan, kemudian firman ditaburkan. Ini harus diberesin, kelepasan, ada pemulihan hati Bapa, apa semua gitu harus diselesaikan. Yang pertama yaitulah pemuritan tadi ya. Kalau hanya dengar firman Tuhan terus nggak di follow up kan gitu ya, perlu pemuritan. Di tempat kita nggak ada sekolah, nggak semua juga berkesempatan sekolah Alkitab gitu ya, tetapi kita ada pelayanan bentuknya pemuritan, ada kelompok-kelompok, kita mau saling melayani satu dengan yang lain. Membahas apa? Ya, belajar firman Tuhan, bagaimana penerapannya, bagaimana kita saling menjagai satu dengan yang lain gitu. Ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dia dengar, ini di tengah semak duri, bukan hanya di batu-batu saja, tapi di semak duri. Firman itu tertanam di dalam hidupnya. Mulai firman itu bertumbuh. Artinya dia dengar suara Tuhan, dia paham, mulai bertumbuh. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ada perkara-perkara yang akhirnya tadi dia dengar suara Tuhan, tapi ya entah itu acuh kah, dia memprioritaskan perkara yang lain. Ada perkara yang lebih penting. Aduh maaf ya, waktu saya terbatas kayak gini, sehingga habis waktu untuk perkara-perkara yang lain. Saya nggak bilang bahwa kalau misalnya ya kalau Pak Beri buka toko, Pak Beri terus sedikit-sedikit bang kunjungan gini sedikit-sedikit, jam berapa bang kunjungan, orang yang datang ke tokonya entah mau isi pulsa kah, mau beli beras kah atau apa kan datang, sering tutup juga warung ini kan ya, lain kali nggak usah lagi ke sini, kapok kita kan gitu. Ngapain buka warung kalau kayak gitu ya. Nah, saya nggak bilang bahwa dalam Tuhan terus kita harus invest semua waktu habis-habisan. Enggak, saudaraku. Itu ladang kita di situ. Kita ketemu dengan pembeli, kita dengan itu ladang kita. Ini bicara hati gitu ya. Sehingga waktu sekalipun saya buka warung, saya mau kerja di kantor, kayak saya mau kerja apapun, ini ada bicara hati. Saat ada hati, tadi malam kita bicara hati juga ya. bicara hati di mana sepanjang kita jaga hati kita untuk Tuhan, pakaiku untuk menjadi alatmu gitu ya. Nah, ini kalau tadi di ayat 22 dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu
Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Ya, bisa banyak hal yang bisa menghimpit, saudaraku, gitu ya. Yang paling kenapa kekayaan? Ya Tuhan ngasih gambaran. Seorang tidak bisa melayani Mammon dan Allah sekaligus. Dia harus pilih. Dia memilih di hatinya Mammon atau Allah. Perkara kekayaan, perkara harta duniawi ini kita harus hati-hati, saudaraku, gitu ya. Istri Lot juga begitu, jadi tiang garam. Waktu dia sudah lari kan gitu, kemudian aduh harta bendaku, dia jadi tiang garam. Bapak Ibu saudaraku, nggak apa-apa mau kerja, mau bisnis, mau cari usaha, mau berprestasi di pekerjaan, mau jabatanmu bagus, ya itu kita dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi selalu jangan sampai hatiku dan hatimu ini terjebak dengan kekayaan itu, sehingga harta duniawi itu yang bentuknya macam-macam, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Nah kalau sudah itu yang mengikat, terus sekalipun kita dengar perintah Tuhan, tapi kita sudah tidak tergerak lagi untuk mengerjakannya, gitu ya. Nah ayat yang 23, yang ditaburkan di tanah yang baik, hatinya sudah siap, gitu ya. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin, puji Tuhan, gitu ya. Jadi ya selalu jaga hati kita ini supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Next. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, sangat perlu untuk kita berlatih mendengar dan mentaati suara Tuhan. Amin. Sangat perlu ya. Kita harus latih. Nah, next lagi. Apa bentuk latihan bagi murid-murid Tuhan secara khusus di GKKD Palangkaraya saja? Apa? Perkara yang sederhana. Ini contoh saja ya. Next, Andre. Nah, ini. Kata gembala, baca Alkitab setiap hari. Kenapa ini mau jadi contoh? Karena waktu kita bilang, ayo Bapak Ibu, kita mau baca Alkitab ya tiap hari. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Waktu saya bangun pagi, kemudian saya mengerjakan sesuatu, Roh Tuhan ingatkan, sudah baca Alkitab belum? Kan? Itu kita sudah latihan dengar suara Tuhan. Kita sudah latihan respon apa kita mau taati atau enggak. Itu saja. Oh, kata gembala ya, bicara gembala ya, atau kalau sekolah minggu tadi itu bicara kata-kata orang tua bagi anak-anak gitu kan ya. Apakah anak-anak berdoa, Tuhan saya mau dengar suaramu, tapi kata mama papanya enggak didengarin, mau gimana gitu kan ya, gitu ya. Iya, kata gembala gitu ya, misalnya ayo baca Alkitab setiap hari. Mungkin kita pikir banyak kok cara untuk kita bertumbuh. Bukan hanya baca Alkitab setiap hari. Bisa juga sekali dalam 2 hari, bisa. Sekali dalam seminggu juga bisa. Tetapi yang khusus di GKD Palangkaraya, kalau manusia saja yang dipercayakan Tuhan berkata dari depan mimbar ini, ayo kita baca Alkitab ya tiap hari. Roh Tuhan pasti bicara kepadamu. Kamu sudah baca Alkitab belum kan? Diingatkan kata-kata gembala kan ya. Bukan kata-kata Tuhan, kata-kata gembala. Tapi yang mengingatkan itu siapa? Roh Kudus, saudara-saudaraku. Disitulah saya dan engkau latihan dengar suara Tuhan. Dan bagaimana kita mau respon. Jangan harap pikir, oh Tuhan berikan saya hikmat untuk saya dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, dalam studi, dalam karir saya. Berbicaralah kepadaku Tuhan. Suara Tuhan yang tiap hari saja kita acuhkan kayak gitu. Jadi saya bukan bicara tentang harus dengar suara gembala, enggak. Tapi ada Roh Kudus yang ingatkan. Mungkin juga kalau pembimbingmu bilang begitu, kita PA ya, langsung, iya Kak, siap Bang, kayak gitu kan ya. Terus besoknya, sudah mau PA kayak gitu. Roh Tuhan yang ingatkan, bukan perkara pembimbingmu yang bicara, tapi Roh Tuhan ingatkan. Kata pembimbing mau PA hari ini. Pura-pura lupa. Bisa, pura-pura lupa. Oke lah kamu lupakan, tidak ada dosamu terhadap pembimbingmu itu atau gembala. Tapi engkau sudah mengacuhkan suara Tuhan.
Bagaimana kita bisa latihan untuk dengar suara Tuhan untuk perkara-perkara keputusan-keputusan yang besar. Waktu Abraham diminta korbankan Ishak, waduh, ini anak yang sudah puluhan tahun dia minta kepada Tuhan. Begitu diberikan terus Tuhan bilang, bunuh anakmu, persembahkan. Kalau dia nggak peka dengar suara Tuhan, bagaimana mungkin dia mau taat lakukan itu, saudaraku? Sebelum kita diminta Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar seperti itu, ayo setia dulu gitu ya. Setia dulu ya. Yang ya mungkin yang mahasiswa, yang pelajar, ya mungkin kata papa begini ya, kata mama, kata kakak ini, abang ini bilangnya begini. Suara Roh Kudus yang mengingatkan itu. Saya mau taat, nah kayak gitu. Di kantor juga gitu kan ya. Kita mau lakukan sesuatu terus ada yang bilang, ada yang mengingatkan. Tapi peraturannya nggak boleh begitu. Bukan masalah kita mau langgar peraturan. Kalau kita langgar peraturan kita bisa masuk penjara. Tapi kalau kita langgar suara yang mengingatkan kita itu, saudaraku, kita langgar Tuhan, kita nggak taati. Ya oleh karena itu ini satu contoh yang sederhana, bukan hanya kata gembala saja, mungkin kata pembimbing rohanimu atau apa. Tapi prosesnya ada Roh Tuhan yang mengingat saya dan engkau. Disitulah kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Amin. Tiap-tiap hari bangun pagi, ya berdoa kan gitu kan ya. Ada nggak? Ada nggak? Kalau memang nggak ada alarm itu ya nggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu sore hari ya Roh Kudus yang ngomong kamu. Ayo. Kalau dulu saya begitu, saya kan Tuhan, saya masih masalah kalau bangun pagi. Waktu yang paling fresh bagi saya adalah setelah saya mandi sore. Sehingga saya komitmen mau saat teduh, bukan saat teduh lagi, bukan saat subuh lagi itu ya. Saya mau pada sore hari itu. Saya ambil komitmen begitu dan akhirnya saya diingatkan Tuhan sore hari setelah mandi fresh, ayo. Waduh, rasanya kalau fresh ini enak ya, saya informatika gitu ya. Enak untuk mengerjakan tugas program, ide itu lancar kan gitu ya. Tapi mau baca Alkitab dulu enggak kan gitu. Jadi bicara ketaatan. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, ini bentuk kita latihan untuk dengar suara Tuhan. Karena kalau kita nggak dengar suara Tuhan, kita tidak bisa jadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Mau ngerjain apa kalau kita nggak tahu perintahnya, instruksinya? Kita harus dengar dulu instruksinya, baru kita bisa tahu apa yang mau dikerjakan. Terakhir, mari tampilkan di Lukas pasal yang ke-16, ini sebenarnya panjang ya, ayat 19 sampai 31. Tetapi saya baca ayat yang terakhir saja. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, gitu kan ya. Kalau Musa yang jelas-jelas nyata, ada perintah Musa, ada para nabi ini bicara tentang suara Tuhan. Yang jelas-jelas misalnya, saya lihat Pak Robert di situ. Pak Robert ngomong ke saya, Bang, nggak boleh begitu-begitu. Oh enggak, saya nanti tunggu. Kalau ada saya jalan kemudian di kuburan ada yang bangun, gitu. Ada yang terbang-terbang gentayangan. Hei, Roy, jangan begitu. Di ayat ini bilang, kalau kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ada saudara, ada gembala, ada hamba Tuhan yang berbicara, yang kasat mata begini bicara, terus kita nggak mau acuhkan, kita nggak mau dengar. Jangan harap kita akan mentaati kalau sekalipun ada yang bangkit dari yang kematian kemudian bicara. Enggak. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita mau bilang nanti kalau Tuhan bicara ke saya mau taati. Tapi kalau Bang Roy yang ngomong, kalau pembimbing saya ngomong, nanti dulu. Ini ayatnya. Ini ayatnya gitu. Jadi ya Tuhan sudah tempatkan kita sebagai saudara bersaudara, saling menjagai satu dengan yang lain. Yang bilang Tuhan bicara kepada saya, tapi kita nggak mau dengar nasihat dari kiri kanan. Yuk Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, adik-adik yang baru ya, yang mungkin baru beberapa saat bergabung bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kita sama-sama terus bertumbuh, kita sama-sama terus belajar, memahami yang pasti inilah rencana sempurna Tuhan. Begitu Dia sangat mengasihi saya dan engkau. Next, Andre. Jadi mari kita sama-sama mentaati perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau aminkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur siang hari ini Engkau yang
mengingatkan kami begitu sempurnanya Tuhan rancangan masa depan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Baik di bumi ini juga yang ada di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu atas kami ya Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tetapi Tuhan semata-mata oleh anugerah-Mu. Dan ya Bapa, kami bersyukur untuk keselamatan kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Engkau cari pekerja-pekerja karena Engkau mau menyelesaikan Tuhan kebun anggur-Mu Tuhan. Masih banyak domba-domba-Mu yang tersesat, yang tidak kenal jalan kepadamu ya Tuhan hari ini. Dan inilah kami gereja-Mu ya Bapa di surga. Tuhan yang berbicara kepada kami bahwa Tuhan Engkau mau kami menjadi pekerja-pekerja. Melalui setiap bidang kami, melalui setiap posisi kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Bukan nilai dunia yang kami mau pakai, tetapi panggilan dan suara-Mu, ketetapan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang akan terus menambahkan hikmat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Untuk kami mengerti firman-Mu. Terlebih lagi kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu mau melatih telinga rohani kami, hati kami untuk mendengar suara-Mu Bapa dan mentaatinya Tuhan. Tuhan yang mengerjakan hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang baik, yang subur di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mata kami terus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan. Diberkati, amin. Ada kesempatan kita mau beri persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang membuka kami menyingkapkan segala perkara-perkara yang tersembunyi, yang menjadi rahasia Tuhan. Terima kasih dan kami mau tinggal di dalamnya Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan, kami mau mentaatinya. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin kami yang sudah berjuang untuk kami Tuhan, berdoa bagi kami Tuhan, mengajar kami berdoa. Tuhan yang memberkati dengan janji Tuhan, Tuhan memberkati 2 kali lipat Tuhan, berlimpah-limpah atas kehidupan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur, terima kasih buat Bang Roy yang boleh Tuhan melayani kami Tuhan, menjadi gembala di tempat ini. Kami percaya panggilan-Mu Tuhan, luar biasa atas hidup abang kami, rencana ke depan-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan melimpah-limpah atas abang kami ini, memberkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Allah berperkara atas hidup abang kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh ambil bagian, yang juga belum sempat boleh memberi. Tuhan kami berdoa, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah atas kami, dan kami mau memberi dengan sukacita karena kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil,
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Kita mau dengar pengumuman. Silakan Bang Roy. Ya, jemaat Tuhan, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Mulai bulan Februari kita mau siapkan untuk komunitas-komunitas yang ada, boleh dimulai kembali, tetapi sambil mengingat ya, ada satu kondisi yang dihadapi dunia, ada satu kondisi yang dihadapi juga di bangsa Indonesia. Statistiknya pandemi COVID ini sedang naik terus, nggak ada tren datarnya, apalagi turun. Ini masih menanjak terus statistiknya, seperti yang diprediksi oleh para ahli. Februari itu puncak ya di Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak mundur lagi ya. Oleh karena itu kita terus tetap jaga protokol kesehatan. Di beberapa waktu yang lalu saya lihat di Kalteng sudah ada satu ya, tapi Kalteng ini nggak tahu di kota atau kabupaten mana ada satu yang Omikron. Ya prinsipnya kita ya percaya Tuhan yang jagai dan lindungi. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kita sudah sembuh, amin. Kita jangan mencobai Tuhan. Sudah dibilang pakai masker, terus kita enggak berjaga-jaga pakai protokol kesehatan. Jaga stamina. Supaya ya seandainya pun kita terpapar, ya kita stamina kita menjadi sudah lebih kuat gitu ya. Oleh itu jaga kesehatan. Ya mungkin itu nasihat yang ini selain ya jangan sampai juga stres ketakutan. Lu gimana kalau stres ketakutan sudah kalah duluan kayak gitu ya. Jadi tetap optimis, percaya, yakin Tuhan yang lindungi anak-anaknya. Dan kita juga mau jadi ya kalau kita pakai masker, ada beberapa orang di sekeliling kita yang akan melihat, oh iya wajar. Tapi kalau kita mulai lepas masker, beberapa orang yang dilihat kita, iya ya tadi di kantor nggak pakai masker, tadi di pasar juga nggak. Ketemu satu orang, cukup 3, saya juga mau lepas. Kita meneguhkan orang untuk lepas protokol kesehatan. Jadi ya mari kita juga mau jadi agen ya, kita mau ya perkara sederhana pakai masker. Kita juga jaga-jaga ya. Ya dan terus berdoa untuk perkara pandemi ini. Silakan dipersiapkan masing-masing komunitas. Kita bisa mulai di bulan Februari dan ya tetap nanti koordinasi ya, komunikasi bagaimana mengerjakannya. Mungkin itu saja ya, yang ada yang mau ditambahkan. Ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita boleh bangkit berdiri, baik yang ada di Manjuhan juga yang ada di rumah. Haleluya. Kita mau angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Jika ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sepenuhnya ya Tuhan, kami dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Engkau kepala gereja ya Tuhan Yesus Kristus, mari bawa kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami bergerak Tuhan, mengerjakan setiap perintah yang Tuhan perintahkan bagi kami gereja-Mu ya Tuhan. Juga dalam keluarga kami Tuhan, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah semuanya menurut kehendak-Mu untuk Engkau dipermuliakan ya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Siang hari ini kami terus berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya sungguh rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah tetapkan di surga, itulah yang terjadi atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia terus mengalami kemajuan, Indonesia terus Tuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa Tuhan, semua hikmat, semua rancangan besar yang Tuhan sudah taruhkan juga melalui pemerintah pusat Tuhan, melalui kepala negara Tuhan, melalui presiden, wakil presiden Tuhan, semua putusan-putusan di lembaga legislatif, Bapa kami berdoa, kami bawa semuanya ke dalam tangan penjagaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk rancangan pembinaan ibu kota Tuhan. Bapa kami berdoa sungguh ketetapan Tuhan yang terjadi. Tuhan yang mau jagai semua keputusan-keputusan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya sungguh perkara damai sejahtera Tuhan juga menyertai Tuhan proses ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin Tuhan di pusat juga di berbagai daerah Tuhan, di dalam mengerjakan tugas-tugas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami berdoa perlindungan Tuhan buat presiden kami Pak Jokowi, juga wakil presiden Pak Maruf Amin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sungguh melindungi mereka Bapa, semua jajaran menteri Tuhan jagai hati mereka Bapa, supaya sungguh semua rancangan surgawi itulah yang ada di hati mereka. Tuhan yang tambahkan hikmat bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para anggota legislatif Tuhan, baik DPR, DPD Tuhan di pusat. Tuhan kami berdoa, hati raja sebagaikan batang air di tangan-Mu, Engkau bengkokkan, Engkau belokkan kemana Engkau mau. Demikian hati mereka Bapa, supaya sungguh keputusan-keputusan surgawi itulah yang terjadi Tuhan melalui keputusan-keputusan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami di pusat, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Bapa di surga untuk Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk rancangan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan bagi Kalimantan Tengah. Kami berdoa rancangan damai sejahtera terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih pintu-pintu pekabaran Injil Tuhan itu senantiasa terbuka ya Bapa di surga, supaya jiwa-jiwa Tuhan, orang-orang yang baik yang di kota maupun di pelosok-pelosok Tuhan, mereka mendengar Injil dan mereka datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan dimanapun ada ya Bapa di surga, sungguh kekuatan yang baru, peneguhan dan perlindungan yang daripada Tuhan Kau nyatakan bagi gereja-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati kota Palangkaraya, baik pemerintahan, masyarakat, usahanya, ekonomi Tuhan, studi anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kota ini ya Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan di surga itu terjadi Tuhan buat kota Palangkaraya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua rancangan-rancangan yang mau mengganggu, mau mencuri Tuhan ke damai sejahtera atas kota Palangkaraya, kami batalkan semuanya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus di kota Palangkaraya Tuhan, supaya sungguh sama seperti Mazmur 133, di mana umat-Mu bersekutu Tuhan, di situ ada keharuman ilahi yang terpancar Tuhan, menjadi kesaksian Tuhan bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya Bapa di surga. Terima kasih untuk semua usaha, studi, pekerjaan kami ya Bapa di surga. Semua apa yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dan Engkau yang terus memimpin kami Tuhan, langkah demi langkah Tuhan, untuk kami terus memiliki hati yang daripada Tuhan, diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan rencana untuk komunitas-komunitas mulai bulan depan dimulai ya Bapa di surga. Mari Tuhan yang pimpin setiap kami boleh mengerjakannya dengan penuh antusias, dengan satu sikap hati yang baru, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa. Engkaulah Jehovah Jireh, sumber segala berkat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak menerima berkat dari hal-hal yang lain Tuhan, tetapi semata-mata hanya daripada-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, saat Engkau menugaskan kami untuk kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini,
Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita dan iman kami mau melangkah meraih menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semuanya sepenuh-penuhnya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi dan memberkati lumbung-lumbungmu dalam usahamu, dalam studimu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluarga rumah tanggamu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk setiap benih Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau taburkan Tuhan, pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang lain, baik yang ada sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun. Untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Sebentar kami selesai Tuhan, saudara-saudara kami yang dari Manjuan ini akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan yang pimpin sertai kami dalam perjalanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah shalom. Silahkan saling bertegur sapa. Saya nggak ada syutingnya di. Hari Minggu. Halo Chloe.